Oke, kita langsung aja bedah rahasia di balik growth hormone. Banyak banget yang salah kaprah soal hormon ini. Kiranya cuma buat nambah tinggi badan doang. Padahal, ini adalah salah satu game changer paling kuat buat komposisi tubuh dan pemulihan kamu. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Gini, informasi yang bakal kita bahas ini bukan kaleng-kaleng ya. Semuanya kita rangkum dari diskusi mendalam antara dua pakar. Derek, founder dari channel fenomenal More Plates, More Dates, dan juga Dr. Peter Attia. Artinya, kita dapat ilmunya langsung dari sumber yang paling kredibel. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Kebanyakan orang tahu GH itu buat nambah tinggi badan pas remaja. Ya, itu benar. Tapi ternyata perannya waktu kita dewasa itu justru jauh lebih krusial. Beda banget. Gini deh, coba bayangin GH ini kayak manajer proyek super efisien di tubuh kamu. Dari markasnya di kelenjar pituitari, dia yang ngasih komando ke semua pekerja, yaitu sel-sel di tubuhmu buat, oke, mulai perbaikan, atau ayo kita bangun jaringan baru. Dia yang mastiin semuanya jalan. Nah ini nih yang sering orang nggak tahu, peran GH itu berubah drastis. Kalau pas remaja itu ibarat fase konstruksi, ngebangun pondasi tubuh. Nah pas dewasa misinya jadi maintenance dan optimalisasi mesin yang udah jadi. Fokusnya sekarang ke efisiensi, kayak gimana caranya bakar lemak lebih efektif dan jaga sendi tetap kuat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. Soalnya GH ini nggak kerja sendirian. Dia punya partner dansa, namanya IGF-1. Dan interaksi mereka berdua ini, wah canggih banget. Terus pertanyaannya, gimana caranya tubuh kita tuh pinter banget bisa ngatur level hormon ini biar selalu pas, nggak kebanyakan, nggak kekurangan? Jawabannya ada di sebuah sistem timbal balik yang super elegan. Oke, jadi gini alurnya. Pertama, kelenjar pituitari di otak kita ngeluarin GH. Terus, sinyal ini ditangkap sama hati yang kemudian merespon dengan produksi IGF-1. Nah, di sini nih bagian pintarnya. Kalau level IGF-1 di darah udah cukup tinggi, dia bakal ngirim sinyal balik ke otak. Bilang, udah cukup, stop dulu. Nanti kalau levelnya udah turun lagi, sinyal stopnya hilang dan otak pun mulai produksi GH lagi. Gitu terus, muter, presisi banget. Mau analogi yang lebih gampang lagi? Anggap aja ini kayak termostat AC di kamar kamu. Kalau suhu IGF-1 udah pas, AC alias produksi GH-nya otomatis mati. Nanti kalau level IGF-1-nya turun, sistemnya nyala lagi. Semuanya otomatis, tanpa kita sadari. Keren kan? Oke, sistemnya emang canggih, tapi so what? Apa gunanya buat kita yang sehari-hari nge-gym? Nah, ini dia 3 manfaat utamanya yang benar-benar jadi game changer. Pertama, dan ini yang paling dicari banyak orang, GH itu bisa dibilang saklar utama buat ngebakar lemak. Dia secara aktif nyuruh tubuh buat mecahin sel-sel lemak, prosesnya namanya lipolisis, terus dilepas ke aliran darah, buat dijadiin energi. Simpelnya, tubuh kamu jadi lebih jago pakai lemak sebagai bahan bakar. Kedua, GH ini fungsinya kayak lem super yang nguatin seluruh kerangka tubuh kamu. Dia ngejaga kesehatan jaringan ikat, ya, tendon, ligamen, semua itu deh. Ini penting banget buat mencegah cedera. Kamu bisa latihan lebih keras, lebih aman karena fondasi tubuh kamu kokoh. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting. GH itu kayak bodyguard pribadi buat otot-otot kamu. Jadi pas kamu lagi diet, lagi defisit kalori, kan ada resiko otot kemakan tuh. Nah GH ini tugasnya ngelindungin otot kamu biar nggak ikut hilang barang lemak. Jadi kamu bisa cutting dengan tenang tanpa takut kehilangan massa otot. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang, wah, ini level selanjutnya. Gimana kalau ada cara buat ngehack sistem alami tubuh kita ini biar produksi GH-nya optimal? Nah, disinilah peptides masuk. Ini benar-benar cara berpikir yang beda banget. Bukannya kita nyuntikin hormon dari luar, tapi peptides ini kerjanya lebih cerdas. Dia itu kayak ngirim kurir khusus dengan pesan ke otak kita. Pesannya, hey, tolong dong produksi GH-nya digenjot lagi tapi tetap sesuai ritme alami tubuh ya. Jadi kita cuma mengoptimalkan apa yang udah ada. Dan ini bagian paling kerennya. Sinerginya itu luar biasa. Jadi ada 2 jenis utama ya. Ada GRH-RH yang ibaratnya pedal gas. Dia nyuruh otak, ayo keluarin GH. Tapi di sisi lain, tubuh kita punya rem alami. Nah, disinilah GHRP berperan. Dia nggak cuma ikut nekan gas, tapi dia juga nonaktifin remnya. Jadi gasnya dipencat, remnya dilepas barengan. Hasilnya, seperti kata Derek dan Dr. Attia, ini bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini efeknya bisa 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke, yang terakhir kita lihat sedikit ke masa depan. Potensi GH ini ternyata nggak cuma buat fitness, tapi juga sangat menjanjikan di dunia medis, khususnya buat pemulihan.
Jadi potensinya itu jauh lebih luas. Di dunia medis misalnya, GH itu udah terbukti dipakai buat bantu pasien luka bakar sembuh lebih cepat, jaringannya beregenerasi lebih baik, dan di kalangan atlet, potensinya sebagai akselerator penyembuhan cedera itu kuat banget. Ini area riset yang benar-benar menarik buat kedepannya. Penting banget buat dicatat ya, semua yang kita omongin dari tadi itu tujuannya murni buat edukasi. Ini bukan saran medis. Langkah terbaik buat kamu? Ya selalu dimulai dari ngobrol dan konsultasi sama dokter. Setelah tahu semua potensi ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu GH, tapi lebih ke seberapa jauh kita mau mengoptimalkan potensi tubuh kita sendiri. Makasih udah nyimak.